Ya, shalom, selamat malam. Bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita bisa bertemu walaupun secara online via Zoom. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi Sastra yang telah mempercayakan saya untuk sharing dan berbagi pada malam hari ini. Saya senang sekali ketemu Pak Budi karena Pak Budi adalah salah satu mentor saya yang membimbing saya gitu. Kemudian kalau tadi berbicara tentang buku dan menulis, sebenarnya saya belajar menulis pertama kali adalah dilatih oleh Pak Budi. Pada saat saya melayani bersama-sama dengan Pak Budi di sekretariat. Jadi saya benar-benar diajar bagaimana menulis dengan tata bahasa yang baik. Saya ingat banget dan itu sangat berguna sekali pembelajaran dan arahan dari Pak Budi. Makasih ya Pak Budi dan juga Bu Cingki. Ya, salam kenal buat Bapak Ibu semuanya dan teman-teman untuk malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Isaac yang menghubungi saya dan kita berkomunikasi. Kesempatan pada malam hari ini saya berbagi dengan topik soul detox. Nah, ini juga sebenarnya saya mau berbagi tentang bagaimana perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan membongkar kehidupan saya. Lalu materi yang saya sharingkan ini adalah sebagian cuplikan dari materi yang memang ada di buku Virtuous Women ataupun di materi Inside Out. Saya akan sharing ya, saya akan share screen pada malam hari ini. Senang sekali. Sekali lagi salam kenal ya Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua panitia yang melayani pada malam hari ini. Oke, ya. Apakah slide-nya sudah muncul Pak Esek? Oke, sudah ya. Ya, ini perkenalan dari keluarga kami, suami saya panggilnya suka Kak Erwin ya, Erwin Widodo, kemudian anak kami 2, Anselmo dan Arneta. Anselmo itu kuliah tingkat 4 di Surabaya. Saya kenal Pak Budi dari belum merit gitu. Kemudian kalau Arneta SMA kelas 2, SMA kelas 2 di UPH College. Demikian perkenalan dari kami, dari saya, dan kami tinggal di Lipo Karawaci. Oke, topik hari ini kita melihat dari firman Tuhan di Amsal 25 ayat 26 menuliskan, seperti mata air yang keruh dan sumber air yang kotor, dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Dan juga ada sebuah doa dari Daud yang menuliskan Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dari ayat ini, kita juga mau melihat sebuah ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai seorang pribadi, kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, betul ya? Dan kita terus mengikuti Tuhan, bertumbuh supaya rohani kita terus bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan lebih mendalam. Dan tentunya di dalam kehidupan kita juga kita terus menjaga tubuh kita sebagai bait Allah untuk kita bisa menjadi alat Tuhan, betul? Nah, satu hal yang kita juga perlu pahami bahwa jiwa kita itu juga perlu dipelihara, dan jiwa kita juga perlu terus untuk diproses. Supaya apa? Supaya jiwa kita ini semakin hari semakin istilahnya diperbaharui karena sangat terkait antara roh, jiwa, dan tubuh. Nanti kita akan sama-sama belajar ya. Lalu kita sering mendengar hari-hari ini gitu, toxic relationship, apa-apa yang toxic people, toxic behavior. Sebenarnya apa sih maksudnya? Nah, kenapa malam hari ini juga kita berbicara tentang soul detox? Apa sih yang perlu didetoksifikasi? Kalau kita mendengar kata detoksifikasi, itu sangat berkaitan dengan racun ya. Kalau kita mendengar kata racun, hari-hari ini banyak banget yang sharing ataupun berbicara tentang hal-hal yang toxic parenting lah, toxic people lah, toxic relationship lah. Nah, sekarang kita lihat ada toxic behavior. Wah, di sini ada tulisannya tuh menarik banget. Orang yang manipulatif, orang yang menghakimi, kemudian orang yang egois, kemudian orang yang suka mengkritik. Lalu di sini juga ada
orang yang narsis ya, orang yang suka kontrol, kemudian ada juga orang yang suka berbohong, ada orang yang kompulsif gitu ya. Kemudian di sini juga ada orang-orang yang di dalam relasinya ini ternyata tidak membangun. Relasinya ini dikatakan toksik gitu. Macem-macem lah. Kemudian ada juga saya browsing di internet, ada lagi toxic marriage loh. Wow, kemudian ada toxic parent. Kemudian apalagi sih yang toxic sampai saya searching. Bahkan ada toxic leader. Nanti ciri-cirinya bisa dilihat, tapi nanti saya akan sharing beberapa hal-hal yang kita perlu check up. Apa saja sih ciri-ciri yang ada pada diri kita. Kemudian lagi ada juga dikatakan toxic ministry. Nah, sebenarnya apa sih ciri-ciri apa sih yang dikatakan toxic behavior dan sebagainya? Tentunya hal-hal ini sangat berkaitan dengan pribadi seseorang. Apa saja ciri-ciri yang kita perlu cek dan kita perlu lihat? Kenapa? Jangan-jangan ciri seperti ini ada pada diri kita. Sehingga hari ini kita belajar adalah untuk self-check up, bukan untuk melihat orang lain atau menunjuk orang lain. Dan kalau saya self-check up, ternyata saya punya loh ciri-ciri dari hal-hal yang akan saya sharingkan. Kalau disimpulkan, sebenarnya ada beberapa ciri-ciri sih yang kenapa akhirnya di dalam ministry itu menjadi kurang sehat, di dalam relasi menjadi kurang sehat, di dalam pernikahan, baik sebagai suami atau istri, juga sebagai orang tua, atau bahkan di dalam relasi, itu di dalam perilaku kita menjadi kurang sehat, gitu ya, toksik lah ya, tanda kutip. Apa saja sih sebenarnya ciri-cirinya? Oke, saya mau sharing. Ada beberapa ciri yang sebenarnya mengganggu di dalam relasi, ataupun di dalam pelayanan, di dalam kepemimpinan, di dalam pengambilan keputusan. Misalnya, apakah pernah kita melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri overreaction? Apa-apa yang over, itu sebenarnya nggak sehat atau kurang sehat. Contohnya, over, marah-marah, orang yang suka marah-marah. Bukankah kalau orang yang suka marah-marah punya kemarahan yang tidak terkontrol, itu sangat mengganggu di dalam relasi. Kemudian ada lagi orang yang over superior, betul ya? Terlalu arogan. Kenapa sih ada orang yang arogan? Ada orang yang over control, suka kontrol, senang mengontrol orang lain. Kemudian ternyata ada orang juga yang over tersinggung, dikit-dikit mudah tersinggung. Tentunya kalau kita punya teman suka tersinggung di dalam relasi itu mengganggu banget, betul ya? Lalu juga ada orang yang overkritik, suka mengkritik. Lalu juga ada overachievement. Wah, meraih prestasi itu sebenarnya nggak salah, itu baik untuk kita berprestasi dalam hidup. Tapi apa-apa yang over, sebenarnya itu menjadi tidak sehat di dalam dalam relasi dan juga untuk diri kita. Misalnya overachievement. Saya ini senang untuk mengerjakan sesuatu. Ternyata pada saat saya mengerjakan sesuatu, atau misalnya saya melayani, saya mau membahas tentang toxic ministry. Mungkin Pak Budi kenal bahwa dari dulu saya dari youth aktif melayani ya. Dan kemudian saya baru paham loh, ternyata dasar dari melayani saya itu sebenarnya tidak sehat. Dan sebenarnya saya melayani didasari dari motivasi hati yang tidak sehat. Dan pelayanan saya itu sebenarnya mungkin di mata orang-orang terlihat baik, tapi sebenarnya isi hati saya dan di mata Tuhan, Tuhan yang paling tahu. Kenapa saya mau berbagi bahwa salah satu dari ministry saya itu adalah bisa dikatakan toxic ministry. Karena begini, saya ini memiliki latar belakang dulu itu sama orang tua suka dibanding-bandingkan, suka dikritik gitu. Pada saat dibanding-bandingkan dan dikritik, ternyata saya menjadi seorang pribadi yang merasa tidak berharga, lalu merasa menjadi seorang pribadi yang merasa tidak berguna karena mengalami kritik, kemudian dibeda-bedakan. Tujuan saya sharing ini bukan menyalahkan, bukan untuk membahas tentang orang tua. Saya percaya orang tua saya tuh melakukan yang terbaik buat saya. Ingin menyemangati saya, namun caranya mungkin kurang tepat.
Lalu karena saya merasa sebagai seorang anak disalahkan, dibeda-bedakan, saya merasa kurang berharga, lalu kurang dipuji, dan tanpa sadar saya menjadi seorang anak yang tangki emosi saya defisit. Saya membutuhkan pujian, saya membutuhkan pengakuan. Lalu saya kenal Tuhan Yesus. Kemudian saya bertobat. Nah, waktu bertobat, saya ikut pemuritan, lalu saya melayani. Ternyata waktu saya melayani, saya dihargai oleh pemimpin. Kemudian waktu saya melayani, saya mendapat pujian dari pemimpin. Dan itu yang saya nggak dapat dari orang tua saya. Itu yang saya nggak dapat dari keluarga saya. Dan saya menjadi pribadi yang defisit akan penghargaan, lalu saya membutuhkan penghargaan tanpa sadar. Saya melayani, saya melakukan beberapa hal, saya melakukan banyak hal. Tujuannya adalah karena saya membutuhkan penghargaan yang tidak saya dapatkan. Orang lain nggak tahu, saya sendiri juga nggak sadar, tapi Tuhan yang tahu. Itu sebabnya firman Tuhan menuliskan, ujilah dan selidikilah hatiku. Apakah mata saya, hati saya tertuju kepada Tuhan, atau ternyata punya motivasi-motivasi tersembunyi yang karena pengalaman-pengalaman masa lalu, karena luka masa lalu itu merupakan racun bagi jiwa. Pengalaman-pengalaman masa lalu tidak diproses itu merupakan racun bagi emosi. Nah, tanpa disadari hal tersebut akan mempengaruhi pelayanan, pengambilan keputusan, motivasi, bahkan juga relasi dengan orang lain. Misalnya juga di dalam melayani, kan saya dengan suami saya melayani. Ternyata di dalam melayani pun sebagai seorang, misalnya kita mengambil keputusan, pengambilan keputusan pun latar belakang atau dasar dari keputusan itu bisa loh dipengaruhi atas luka-luka yang belum diproses. Misalnya, contohnya saya ini kan pribadi yang merasa waktu saya belum sadar, saya merasa butuh penghargaan. Tanpa sadar, saya mengambil keputusan itu untuk supaya semakin dihargai, untuk semakin diakui. Nah, ini juga mempengaruhi di dalam relasi. Kenapa saya jadi gampang ngambek, gampang tersinggung? Ternyata kalau seseorang memberi masukan buat saya, masukan itu kan sebenarnya hal yang positif ya. Tetapi masukan itu saya merasa dikritik. Kenapa saya merasa dikritik? Karena waktu pengalaman di masa kecil, saya ini suka dikritik sama orang tua. Jadi, waktu orang lain memberi masukan, saya sudah merasa dikritik. Jadi, saya overreaction. Saya jadi gampang tersinggung. Lalu, misalnya ada orang lupa salamin saya juga jadi gampang ngambek, gampang tersinggung. Karena apa? Karena orang kan kalau lupa salamin saya itu wajar, tapi saya langsung merasa, kenapa sih orang itu nggak menghargai saya? Terus saya ngambek, merasa tidak dihargai. Kenapa saya bisa ngambek merasa tidak dihargai? Karena saya seorang pribadi yang punya luka masa lalu, kemudian saya menjadi pribadi tidak berharga, kemudian akhirnya saya menuntut penghargaan dari orang lain. Jadi dikit-dikit, kalau ada sesuatu, saya gampang ngambek karena merasa tidak dihargai. Nah, disinilah yang akhirnya, pada saat saya menjadi istri, relasi saya dengan suami saya jadi suka menuntut, minta suami saya menghargai saya, lupa sesuatu, saya jadi menuntut, nggak pernah bisa mengerti suami saya. Gitu, padahal suami saya itu udah baik banget. Lalu kalau saya nggak sadar, saya jadi orang tua. Saya pun menjadi toxic parents loh buat anak saya. Contohnya, tanpa sadar, saya jadi menuntut anak saya berprestasi. Tanpa sadar, saya juga jadi membandingkan anak saya dengan orang lain. Dulu saya dibanding-bandingin oleh orang tua. Saya nggak suka. Lalu saya punya keinginan, nanti kalau saya jadi orang tua, nggak mau kayak papa dan mama saya. Ternyata, kalau saya nggak pulih, perilaku-perilaku kita, bagaimana kita berelasi tanpa sadar, istilahnya apa ya, didorong oleh luka dan oleh emosi-emosi yang belum diproses. Dan ini menjadi racun di dalam hati saya, di dalam jiwa saya, menjadi racun di dalam pikiran saya, dan apa yang ada di dalam hati, itu akan terpancar dari perkataan dan dari perilaku juga. Dan perilaku-perilaku serta keputusan saya itu dikuasai oleh luka-luka yang belum terselesaikan. Sehingga di dalam relasi saya pun dengan yang lain menjadi nggak baik.
Karena apa? Karena orang yang terluka tanpa disadari di dalam relasinya akan melukai orang lain. Nah, ini ciri-cirinya. Apa-apa yang over di dalam kehidupan kita, itu sebenarnya salah satu indikator. Mungkin ada di dalam jiwa kita, hati kita, yang perlu diproses, yang perlu dibersihkan. Kemudian kalau karena pemicu kejadian tertentu, kita jadi mudah bereaksi. Biasanya kita suka menyalahkan orang lain. Kan seseorang yang terluka, itu biasanya attack others loh. Suka menyalahkan orang lain, mengkritik orang lain. Jadi sebenarnya kalau kita ada pola-pola konflik di dalam relasi, itu kita perlu cek. Bisa jadi itu adalah salah satu indikator bahwa ada isu pribadi dalam diri kita di masa lalu yang belum terproses dan yang Tuhan mau kita tuh proses. Oke. Kemudian ciri-ciri apa lagi seseorang yang mungkin mengalami luka, ataupun mungkin di dalam jiwanya, hatinya, pemikirannya perlu diproses dan dipulihkan. Antara lain adalah, kalau tadi attack others, melukai orang lain, kemudian ini ada attack ourselves, lebih ke arah diri sendiri. Antara lain mudah tertuduh, mudah menyalahkan diri sendiri, mudah terintimidasi, kemudian suka memberi julukan negatif pada diri sendiri, melihat diri sendiri negatif, merasa diri tidak berguna, identitas diri yang terluka, self-kritik, kemudian minder, butuh penerimaan, gampang tertolak, suka mengasihani diri sendiri, playing victim, menempatkan diri sebagai korban, kemudian juga selalu merasa kurang, not good enough, ataupun juga mungkin di dalam relasi suka menghindar, pemalu. Nah, ini juga sebenarnya ada pada diri saya. Sehingga gini, dulu saya itu tidak bisa melihat hal-hal yang positif di dalam diri saya. Saya selalu merasa bahwa saya ini gak punya kelebihan. Jadi saya suka melihat orang lain, lalu kemudian di hati saya ingin menjadi orang lain. Nah, akhirnya saya juga jadi mudah iri hati terhadap orang lain. Kalau kita tuh melihat orang lain, membandingkan diri dengan orang lain, saya nih jadi suka menghitung apa-apa yang tidak saya punya. Padahal sebenarnya kita percaya ya Tuhan memberikan potensi, Tuhan memberikan keunikan, tapi saya nggak bisa lihat. Yang saya lihat adalah saya not good enough, kemudian saya tuh nggak punya kelebihan, selalu menghitung apa yang saya tidak punya, membandingkan dengan orang lain, ingin menjadi orang lain. Dan itu akhirnya saya juga jadi nggak bisa untuk diri saya sendiri. Ini nggak sadar dan ini menghambat. Lalu akhirnya saya juga menjadi pribadi yang takut. Takut apa? Takut salah, takut gagal, takut mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini menghambat banget. Kemudian saya overthinking, mudah merasa bersalah, mudah terintimidasi. Kemudian kalau bersalah dan terintimidasi, nyalain orang lain pula. Nah, ini saya cukup kompleks ya sebenarnya ya, hal-hal yang ada di dalam diri saya pribadi. Kemudian apalagi ciri-ciri seseorang yang mungkin butuh untuk pemulihan atau berproses, yaitu insecure. Ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, hal-hal apa saja yang kita khawatirkan, takut masa depan. Kemudian seseorang yang insecure itu kan cenderung negatif ya, sehingga mudah curiga kepada orang lain, mudah berprasangka buruk, cepat berasumsi. Misalnya WhatsApp belum dibales pun kita udah berasumsi, aduh ada apa ya, kenapa dia cuekin saya. Kemudian ada orang bisik-bisik, kita udah cepat-cepat berasumsi, mengambil kesimpulan, wah pasti dia ngomongin saya gitu. Terus ada hal-hal tertentu, kita lebih cepat berasumsi untuk hal-hal yang negatif, itu kan toxic mind ya. Jadi itu dalam pikiran kita, cepat berasumsi, suka mengambil kesimpulan, cepat melihat hal-hal yang negatif, mudah curiga, kemudian negative thinking, overthinking, what if, bagaimana nanti, gimana nanti. Nah, ini mengganggu sekali, sehingga jadi saya negatif juga kepada orang lain, negatif kepada suami saya. Kemudian juga, apalagi ciri-ciri, kita sering mendengar ya tentang addiction, tentang kecanduan. Nah, ini sebenarnya juga kecanduan ini adalah hal-hal yang kita perlu telusuri loh.
Kan kecanduan atau addiction itu adalah salah satu toxic behavior. Misalnya kecanduan, kalau kita mendengar kecanduan, yang ada di persepsi kita seringkali adalah kecanduan, mungkin kecanduan narkoba, kecanduan games, kecanduan pornografi, misalnya kecanduan obat-obatan. Tapi sebenarnya kecanduan itu bukan hanya hal-hal yang kelihatan negatif loh, tapi hal-hal yang positif. Namun kita terikat dengan hal tersebut, itu sudah merupakan addiction. Dan apa-apa yang mengikat kita, addiction atau kecanduan, itu sebenarnya kalau ditelusuri, itu ada akar masalahnya, akarnya adalah ada luka yang belum diproseskah, atau ada emotional needs, kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi di masa kecil. Sebagai contoh ya saya misalnya, saya ini salah satunya adalah saya ini salah satunya kecanduan adalah kecanduan beli buku. Benar, kelihatannya kecanduannya positif. Tetapi waktu saya telusuri, apa yang kecanduan atau addiction, itu sebenarnya ada akar masalahnya. Saya baru ngerti kenapa saya tuh senang sekali beli buku. Dan rasanya kalau kepengen buku tuh harus dibeli. Bacanya nanti. Sampai di rumah saya tuh bukunya banyak banget. Orang lihat itu hal yang positif. Tapi itu mengikat saya, dan saya baru sadar. Karena waktu kecil, saya tuh suka dibandingin. Misalnya, kalau yang lain juara, misalnya juara 1, saya juara 3 gitu. Ditanya, kamu kok nggak juara 1, juara 3 gitu. Lalu juga, waktu saya kecil sebenarnya saya tuh nggak suka bantu bersih-bersih. Saya tuh lebih senang baca buku dan sebagainya. Saya suka ditegur, kamu nih jadi anak jangan malas, nggak suka bersih-bersih. Lalu akhirnya tertanam, itu kan labeling ya, orang tua melabel, hal simpel sih melabel, kamu jangan malas, kamu jangan malas. Lalu tertanam di pemikiran saya malas, saya nggak boleh malas, saya nggak boleh malas, saya nggak boleh malas. Nah, karena saya tertanam, saya nggak boleh malas, saya nggak boleh malas, jadi saya ingin menunjukkan saya anak yang rajin. Jadi saya terus baca buku, untuk supaya apa? Karena ada sesuatu yang di dalam diri saya tuh mengintimidasi. Kalau kamu nggak baca buku, nanti kamu malas. Jadi tanpa sadar, itu saya jadinya terus beli buku karena tidak mau dianggap malas. Nah, setelah saya sadar, saya baru bisa memilah-milah loh, baru bisa stop memilah-milah. Mana yang penting bukunya, mana yang nggak penting. Kalau saya nggak sadar bahwa itu didorong oleh luka masa lalu, jiwa saya yang belum dipulihkan, itu menguasai sehingga saya menjadi overreaction, tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengelola diri saya. Nah, inilah kita perlu cek dan recheck. Mungkin apa-apa yang over di dalam diri kita, apa-apa yang mengikat kita, apa-apa yang menjadi pola-pola konflik, itu sebenarnya adalah yang berasal dari dalam hati. Sekarang kita lihat juga yuk contoh di dalam Alkitab loh. Kalau kita lihat Yefta adalah pahlawan yang luar biasa, betul ya. Kemudian Yefta dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Namun kalau kita telusuri, ternyata masa lalu Yefta itu mempengaruhi bagaimana Yefta mengambil keputusan menjadi seorang pemimpin. Kan kita tahu ya masa lalu Yefta adalah anak seorang perempuan Sunda, kemudian Yefta dibeda-bedakan, Yefta mengalami bully, kemudian Yefta diusir, kemudian akhirnya dia diusir tertolak, lalu dia berkumpul dengan para petualang, merampok lah gitu. Kemudian Tuhan berperkara dalam kehidupan Yefta. Yefta dipilih dan dipercaya menjadi seorang pemimpin. Namun kita lihat loh, insecure-nya, kekhawatirannya, ketidakpercayaan dirinya, overreaction-nya terlihat. Kalau ditelusuri dari kitab kisah hidup Yefta. Pada saat Yefta ditunjuk, Yefta tuh bilang begini loh, maukah kamu menjadi pemimpin gitu ya, waktu tua-tua Gilead meminta Yefta menjadi pemimpin. Yefta bilang gini, apa benar saya ditunjuk? Benarkah saya ditunjuk? Betul nih saya ditunjuk. Begitu. Padahal di firman Tuhan menuliskan, Tuhan mengurapi.
Pada saat Tuhan mengurapi seseorang, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup karena ada penyertaan Tuhan. Namun kalau pada dasarnya minder, nggak percaya diri, dia nggak mempercayai bahwa Tuhan mengurapi. Butuh pengakuan, butuh pembuktian. Jadi sebenarnya kita semuanya, contohnya saya, Tuhan sudah memberikan keunikan, Tuhan mau memulihkan, Tuhan memberikan potensi, Tuhan memberikan pengurapan, tapi saya tidak bisa melihat itu. Yang menguasai saya adalah mindernya, dan itu yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang membuat saya tuh butuh pengakuan dari yang lain. Yefta dulu pernah ditolak, kemudian dia jadi pemimpin. Dia berpikir, saya harus menang. Apa jadinya ya kalau saya nggak menang? Nanti apa kata orang ya kalau saya memimpin nggak menang dalam peperangan? Saya harus menang. Jadi ada keharusan untuk membuktikan supaya tidak diolok-olok lagi, supaya nanti tidak direndahkan lagi. Apa yang Yefta lakukan? Dia melakukan satu keputusan yang sebenarnya nggak perlu ya. Dia melakukan nasar yang tidak perlu. Tuhan tolonglah supaya saya menang. Kalau saya menang, maka saya bernasar. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman kita lihat ya nasar dari Yefta yang membuat Yefta menjadi menyesal dengan nasarnya. Sebenarnya kan itu tidak perlu karena Tuhan yang menyertai. Tapi Yefta butuh pembuktian. Ini adalah ciri-ciri seseorang yang insecure. Tapi seringkali tidak kita sadari. Lalu kalau kita lihat lagi di Hakim-Hakim pasal 12. Yefta overreaction. Ada orang Efraim bilang begini, siapa yang pilih kamu? Siapa yang pilih kamu jadi pemimpin? Hanya perkataan sederhana dari orang Efraim. Itu memicu luka masa lalu. Yefta jadi overreaction. Dulu Yefta pernah diolok-olok. Kemudian ada seseorang yang mengolok-olok di usia Yefta dewasa. Nah, tanpa sadar, seseorang yang punya luka, yang belum tuntas diproses. Kalau ada kejadian di saat ini yang memicu kita menjadi overreaction, sebenarnya mungkin tanpa sadar itu memicu luka lama kita loh. Lalu apa yang terjadi pada saat Yefta overreaction? Dia akhirnya membunuh ribuan orang Efraim hanya karena satu kalimat yang membuat dia jadi marah. Ini adalah salah satu contoh pada saat melayani. Seseorang pun dipakai Tuhan dan diurapi tidak terlepas. Perlu self check up. Adakah hal-hal atau isu-isu yang kita perlu proses di dalam diri kita? Kalau mau melihat contoh-contoh dalam Alkitab, mungkin saya sharing dari buku, bisa melihat buku yang menceritakan berbagai contoh dari tokoh-tokoh Alkitab. Bukunya adalah Overcoming the Dark Side of Leadership. Di sini menceritakan tentang pemimpin-pemimpin di dalam Alkitab, tentang Saul, bahkan Daud di sini juga dibahas, kemudian juga Musa. Dan di sini dikatakan ada pemimpin-pemimpin yang kompulsif, narsisistik, pemimpin yang paranoid, pasif agresif. Nah, ini bagus banget, ada assessment-nya juga. Dan ternyata ini adalah menjadi seorang leader, tapi menjadi toxic leaders yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan, bahkan relasi menjadi kurang sehat. Kenapa? Nah, di sini. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Yuk sekarang kita mau melihat sumbernya di mana dan akarnya di mana. Jadi sebenarnya yang tadi kita lihat, kalau kita mau melihat analoginya ini dari teori Freud ya, bahwa apa-apa yang muncul dari perkataan dan perilaku yang nampak dari keputusan gitu, itu sebenarnya ada yang mengendalikannya. Yang muncul di dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari itu hanya 10% dari diri kita. Namun apa yang nampak di permukaan seperti gunung es ini, sebenarnya ada yang mendorong ataupun ada yang mengendalikan dan seringkali itu tidak kita sadari dan itu 90% yang ada di dalam diri kita. Makanya di Mazmur 19 ayat 12 Daud berdoa. Daud minta kepada Tuhan, Tuhan sadarilah atas hal-hal yang tidak saya sadari supaya saya ini tidak tersesat.
Jadi yang 90% ini adalah di alam bawah sadar kita. Di dalam jiwa kita, hati kita, pola pikir kita, yang seringkali kita tidak sadari, yang terpengaruh juga dari pengalaman-pengalaman mungkin bagaimana kita dibesarkan, pola asuh, atau luka-luka, dan itu mempengaruhi perilaku, tindakan, dan perkataan kita. Makanya kita berdoa, kita minta Roh Kudus, Tuhan selidikilah hati saya, selidikilah pikiran saya, supaya kita tuh tidak tersesat, kita tuh bisa dituntun ke jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya saya melayani, saya pikir saya baik-baik aja. Saya melayani, orang lain mungkin lihat baik-baik aja, itu kan tampak luarnya 10%. Ternyata saya melayani didorong oleh luka dan kebutuhan. Nah, disinilah yang tampak terlihat 10% antara lain dari karakter, dari buahnya, dari perilaku. Kenapa banyak orang Kristen tahu firman, kemudian juga pelayanan, lalu dalam relasi sering konflik, tidak punya pengertian, menuntut orang lain. Bukankah kita seringnya melihat seperti itu ya di dalam relasi? Dan ternyata untuk memperbaiki karakter dan perilaku tidak cukup hanya memperbaiki tampak luar karakter dan perilaku saja. Karena ternyata kita perlu memperbaiki, merestorasi, membersihkan, mendetoks ya, detoksifikasi hati, emosi, pikiran, dan jiwa kita. Lalu juga yang tampak di permukaan adalah relasi dengan orang lain, khususnya juga relasi dalam keluarga, juga pelayanan, pekerjaan, kepemimpinan. Kalau ini adalah analoginya seperti gunung es, kalau ibaratnya sebuah pohon, karakter, perilaku, relasi, pelayanan, pekerjaan, itu adalah buah. Nah, kenapa buahnya? Buah apa yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita? Ada buah yang maniskah, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, buah yang memberkatikah, atau buah yang asam, buah yang pahit. Kalau buah itu asam dan pahit, toksik tanda kutip ya, tidak sehat, itu sebenarnya adalah problem atau gejala yang sebenarnya ada akar masalahnya. Buah itu tidak pernah muncul tiba-tiba. Pada saat buah itu muncul, itu ada benihnya. Apa saja akarnya? Yaitu di dalam diri kita, di dalam hati, di dalam pemikiran kita. Makanya di firman Tuhan menuliskan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian di Markus 7 ayat 21-23, dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu sebabnya kenapa ada seseorang yang suka mengkritik, mungkin merendahkan orang lain, konflik, itu kan perkataan dan perilaku. Semua itu bersumber dari dalam hati. Sehingga kalau kita mau memperbaiki behavior, perilaku, dan relasi, itu perlu inside out, dari dalam, maka akan terpancar keluar. Itu sebabnya hari ini kita mau lebih mengeksplorasi kenapa hati kita perlu didetoksifikasi, kenapa pikiran kita perlu didetoksifikasi, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yuk, kita akan lebih lanjut ya. Bagaimana caranya untuk kita mendetoksifikasi hati kita dan juga pemikiran kita, supaya buah dari kehidupan kita ini kita bisa berbuah lebat, buah yang manis, buah yang menjadi berkat. Oke, kembali lagi, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Sumbernya dari hati kita ya. Oleh sebab itu, yuk biarlah mata air yang ada di hati kita dibersihkan. Kita berdoa sama Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Karena Tuhan rindu untuk semakin hari kita semakin
dipulihkan. Dan tentunya untuk kita dipulihkan dan diperbaharui, kita perlu berproses. Untuk kita berproses, kita perlu paham step-stepnya. Saya ini mengambil dari sebuah buku Restoring Your Heart. Jadi materi yang saya sharingkan, selain dari buku Overcoming the Dark Side of Leadership, saya juga mengambil dari sebuah buku Restoring Your Heart, kemudian juga dari buku Hidup yang Dipulihkan yang diterbitkan dari Trauma Healing Institute. Oke, kita tadi sudah membahas bahwa kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kemudian dari tubuh itu juga berbicara tentang perilaku-perilaku kita. Lalu jiwa itu berbicara tentang emosi, perasaan, dan juga tentang pemikiran, pola pikir. Untuk kita memperbaharui perilaku dan tindakan dan relasi, acting kita, kita perlu step yang terlebih dulu diperbaharui atau diproses. Itu sebenarnya adalah emosi, feeling, emosi, perasaan, feeling. Kenapa? Karena emosi kita ini tanpa sadar, kita ini memiliki luka-luka emosi sehingga kita membawa sampah-sampah atau bagasi emosi. Bagasi emosi-emosi negatif yang terbawa dari pengalaman-pengalaman yang melukai, namun kita nggak pernah proses. Nah, sampah emosi ini tanpa sadar ada di dalam tangki hati kita. Ini perlu diproses. Karena apa? Kalau tangki hati kita, sampah emosi ini tidak diproses, tangki hati kita ini penuh dengan sampah. Kalau tangki hati kita penuh dengan sampah, emosi, dan luka, itu akan mempengaruhi pikiran. Kita sering mendengar tentang pembaharuan pikiran, betul ya? Untuk pembaharuan pikiran, kita perlu memproses luka dulu. Kenapa? Karena kalau hati kita penuh dengan sampah emosi, kita tuh dikuasai oleh emosi, maka regulasi emosi kita nggak stabil. Di tangki hati kita penuh dengan kemarahan yang tidak terproses, kekecewaan yang tidak terproses, luka yang tidak terproses, kemudian juga kekhawatiran, ketakutan yang menumpuk yang tidak terproses. Lalu ada di bagian otak yang namanya amigdala. Otak kita ini terdiri dari bagian yang namanya amigdala, otak alam bawah sadar. Lalu ada otak di bagian otak di depan ini ya, yang namanya prefrontal cortex. Ya bahasanya kita nggak usah ingat bahasanya, tapi bagian otak untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk menangkap ide, untuk supaya kita menangkap hikmat dari Tuhan. Ini adalah di bagian prefrontal cortex di depan. Kalau di bagian amigdala, otak alam bawah sadar, dipenuhi dengan sampah-sampah emosi, maka bagian otak untuk menganalisa, berpikir jernih, itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Itu sebabnya Tuhan, di firman Tuhan menuliskan, Tuhan ingin selalu membuat hal-hal yang baru dalam hidup kita. Tapi seringkali kita sulit mengalami terobosan-terobosan. Karena tangki hati kita, kapasitas hati kita penuh dengan sampah emosi. Dan kita sulit untuk menangkap hikmat dari Tuhan. Jadi kita perlu membersihkan, mendetoks tangki hati kita dari sampah-sampah emosi. Karena luka-luka emosi yang belum terselesaikan. Lalu setelah memproses emosi, baru kita perlu memproses pikiran. Karena luka-luka emosi, bagaimana pola asuh, bagaimana kita dibesarkan, itu mempengaruhi cara berpikir. Sehingga pikiran kita pun menjadi toksik. Pikiran kita pun menjadi error. Nah, pola pikir kita menjadi negatif. Negative thinking, suka asumsi, suka overgeneralisasi. Kemudian kita juga jadi suka menyalahkan orang lain, dan sebagainya. Sehingga kita proses, kita detoks emosi kita detoks pikiran kita, maka perilaku kita akan berubah. Biarlah kita memiliki perasaan seperti Kristus, pemikiran seperti Kristus, sehingga kita bisa berperilaku juga memiliki karakter Kristus. Itu sebabnya kita perlu mendetoks. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat ya, 5M. Yang pertama, M yang pertama. M yang pertama itu kita perlu menyadari dan mengakui
bahwa kita perlu dipulihkan. Dan kita tuh perlu, istilahnya perlu detox ya, detox. Dulu saya merasa diri saya paling benar. Dulu saya merasa diri saya baik-baik saja. Kemudian saya baru sadar, ternyata, wah, saya ini banyak luka yang perlu diselesaikan. Bagaimana untuk kita menyadari? Salah satunya tadi, waktu kita melihat ciri-ciri nih, seseorang yang ternyata punya luka, seperti overreaction, minder, kita check up dulu. Ciri-ciri apa sih yang ada pada diri kita? Kita sadari dulu ciri-ciri apa yang ada pada diri kita. Lalu kita menyadari, oh ternyata nih, saya nih punya luka masa lalu, saya punya pengalaman-pengalaman masa lalu. Kemudian juga kita mengakui bahwa saya ini butuh pulih. Datang sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan kita. Namun untuk Tuhan memulihkan kita, kita perlu datang dengan kerendahan hati. Kita bilang, Tuhan tolong bongkar apa yang perlu saya bongkar di dalam hati saya. Nanti tiba-tiba tuh Tuhan bisa ingatkan pengalaman yang satu, pengalaman yang berikutnya, lalu apa dampaknya terhadap saya hari ini. Ini sadari dan akui bahwa kita tuh perlu pemulihan. M yang pertama. M yang kedua, kita perlu mengeksplorasi, yaitu menelusuri dan menemukan penyebab. Apa saja pengalaman-pengalaman yang melukai, lalu mengenali kebutuhan dan dampaknya. Nah, untuk ini kita lihat yuk. Apa saja sih pengalaman-pengalaman yang menyebabkan luka pada seorang anak? Jadi setiap kita ini, disadari atau tidak disadari, kita ini memiliki luka pada emosi yang disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang kita alami dari yang dulu sampai sekarang. Karena di dalam kehidupan kita mengalami pengalaman yang positif maupun yang negatif. Nah, pada saat mengalami pengalaman negatif, disitulah kita merasa sedih, merasa kecewa, merasa takut, merasa cemas. Apa saja yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami luka emosi? Biasanya yang paling banyak itu adalah pola asuh. Karena kita dibesarkan oleh keluarga yang tidak sempurna. Tujuan kita belajar hari ini atau eksplorasi bukan untuk menyalahkan, tapi untuk check up diri kita. Misalnya ada keluarga yang mungkin bercerai, kemudian pola asuh yang otoriter, atau mungkin pola asuh yang mengkritik, kemudian ada labeling, kemudian juga ada kekerasan, kemudian juga mungkin ada julukan negatif, komentar yang merendahkan, atau mungkin juga di dalam relasi dengan keluarga, orang tua sibuk, kemudian kesepian, ataupun juga perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga sebagai seorang anak mengalami stres. Ini menimbulkan emosional distress pada seorang anak, dan juga menimbulkan luka emosi pada seorang anak. Sekali lagi, pada saat terluka, karena kita sebagai seorang anak atau seorang manusia ini kan kita punya perasaan. Terlukanya itu tidak salah, karena kita adalah seorang pribadi. Namun, sebagai seorang anak, kita belum paham skill untuk memproses luka. Itu sebabnya banyak luka emosi dan sampah emosi itu tertumpuk di dalam hati kita. Kemudian juga mungkin ada tuntutan dari lingkungan, tuntutan kompetisi di sekolah yang membuat kita tuh menjadi tertekan, stres, atau juga mungkin kita dibesarkan dari keluarga yang memiliki financial issue. Mungkin kita pernah terhina di masa lalu gitu ya. Kemudian kita pernah direndahkan, kemudian terluka, jadi merasa tertolak. Nah, contohnya apa dampaknya? Ini menarik sekali. Hal yang simpel loh. Seseorang dulu pernah direndahkan, kemudian kan terluka, kemudian punya komitmen. Pokoknya ya, saya nggak boleh direndahkan lagi. Dan akhirnya dia bekerja jadi mati-matian, kemudian tidak balance di dalam relasi, dan kemudian dia benar-benar jadi berambisi, dan berambisinya menjadi tidak sehat.
apa-apa yang dimotivasi karena luka dan untuk pembuktian itu menjadi tidak balance di dalam hidup. Jadi kita perlu lihat juga nih kita balance atau enggak. Kalau ada yang over bekerja gitu ya, ternyata di dalam alam bawah sadarnya itu ada sebuah komitmen. Saya nggak boleh direndahkan, saya nggak boleh direndahkan, saya nggak boleh direndahkan. Lalu dia terus-menerus mengejar prestasi. Berprestasi itu tidak salah. Kan Tuhan mau kita melakukan yang terbaik ya. Tapi akan membedakan kalau kita mengejar prestasi untuk pembuktian, untuk pengakuan, untuk supaya tidak direndahkan, itu adalah mengejar prestasi yang didorong oleh luka masa lalu sebagai bentuk melindungi diri supaya saya tidak dilukai lagi, saya tidak dilukai lagi. Jadi ada hal yang over yang kita lakukan. Berbeda dengan kita berprestasi karena ingin melakukan yang terbaik, karena menyadari hidup ini adalah anugerah. Itu beda loh. Ada yang didorong oleh luka, tapi ada yang didorong oleh kesadaran akan anugerah. Nah inilah dia, hal-hal apa-apa yang didorong oleh luka yang ada dalam hati. Itu sebabnya hati kita perlu didetoksifikasi, supaya kita semakin murni, supaya kita benar-benar semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oke, lalu juga ada masalah-masalah di masa lalu, mungkin masalah kesehatan kah, kita menjadi minder, atau juga ada event, kejadian-kejadian trauma, mengalami pelecehan, entah seksual abuse kah, physical abuse, ataupun verbal abuse. Verbal abuse itu cukup ini loh, berdampak banget. Pesan orang tua hal yang simple, misalnya bilang gini, kamu nih anak kecil tahu apa ya, jangan banyak ngomong. Itu kan pesan ya, pesan dari orang tua. Ternyata itu mempengaruhi loh. Jadi kalau sekolah ditanya, siapa yang mau tanya nggak berani tanya, gitu. Siapa yang mau ngomong nggak berani ngomong. Ini mempengaruhi kan, jadi terhambat. Nah disinilah yang saya mau memberikan sebuah ilustrasi ya, kenapa perlu di detox. Oke, saya stop screen dulu. Saya mau memberikan contoh. Oke, saya memberikan ilustrasi. Semoga kelihatan ya di sini ya gambarnya ya. Jadi pengalaman-pengalaman masa lalu, misalnya kita tuh mengalami pengalaman, ini anggap aja tangki hati kita, mengalami pengalaman dibedakan. Oke, kita terluka, dikritik, kita terluka. Kemudian kita dilabel terluka. Mungkin kita pernah mengalami abuse, kita terluka. Mengalami pengalaman kehilangan, kita terluka. Jadi tangki hati kita banyak lubang-lubangnya. Nah, waktu mengalami pengalaman yang negatif, kita kan sedih, takut, cemas, dan terluka. Dan akhirnya ketakutan, kecemasan, kesedihan, kekecewaan tidak diproses. Oke, ini gambarnya ya. Nih. Kesedihan, kecemasan, ketakutan, luka tidak diproses. Sekali lagi, terlukanya sebagai seorang manusia itu wajar. Tetapi kemampuan untuk memproses, mengelola luka itu, kita seringkali tidak pernah diajar. Jadi ada sampah-sampah emosi yang menumpuk di dalam hati. Nah, kalau sampah ini selama masih ada di dalam hati, nanti tambah banyak, tangki hati kita isinya adalah sampah. Kapasitas untuk menampung hal-hal yang baru, kapasitas kita untuk mengelola pengalaman hari ini semakin kecil kapasitasnya. Itu sebabnya kalau banyak sampah, kenapa orang mudah marah, overreaction, jangan-jangan ada kemarahan masa lalu terhadap siapapun yang tidak diproses. Sekarang saya mau memberikan ilustrasi. Kita ikut Tuhan ya. Kita ikut Tuhan, lalu kita menerima kasih dari Tuhan. Kita mendapat pengurapan, menerima kasih dari Tuhan. Kita maju ditumpangi tangan, kita berdoa, ikut doa, doa puasa. Kita dipenuhi oleh kasih dari Tuhan. Tetapi kalau hati kita masih lubang-lubang, walaupun kita dipenuhi kasih dari Tuhan, itu tidak akan pernah penuh, betul? Dan terus defisit. Kalau tangki emosi kita defisit, kita kan defisit itu adalah kita pribadi yang kurang kasih dari orang tua, kurang perhatian, kurang dihargai, kemudian kita juga tertolak. Kalau kita memilih tangki
emosi yang lubang-lubang, defisit, udah lubang-lubang, defisit, penuh dengan sampah, diisi pun tetap defisit, maka kita akan menjadi pribadi yang berusaha mencari sesuatu dari luar untuk memenuhi tangki hati atau tangki emosi kita yang defisit. Contohnya, seorang anak yang kurang perhatian, mungkin karena orang tua sibuk ya, lalu kan dia anak yang kurang perhatian. Kalau dia nggak sadar dan nggak pulih, dia akan menjadi pribadi yang sampai dewasa pun dia akan menuntut perhatian dari orang lain, menuntut perhatian dari pasangannya dan nggak pernah puas, menuntut perhatian dari pemimpin rohaninya, lupa diperhatikan, ngambek lah gitu. Seorang anak misalnya saya yang dibanding-bandingkan, kan saya terluka nih, lubang. Terus saya juga jadi kurang penghargaan. Saya menjadi pribadi yang defisit penghargaan. Nah, tangki emosi yang defisit menjadi obsesi buat diri saya untuk mencari penghargaan dari yang lain. Penghargaan dari orang lain kah, dari pelayanan kah, dari pencapaian, dari apapun. Seseorang yang tertolak, kan dia butuh penerimaan ya. Maka dia akan menjadi pribadi yang akan terus mencari penerimaan. Mudah tertolak, tapi dia butuh penerimaan dari orang lain. Contoh orang yang butuh penerimaan itu adalah orang yang sulit berkata tidak loh. Ada kan ya? Kenapa orang sulit berkata tidak? Kelihatannya sih baik, sulit berkata tidak. Jangan-jangan sulit berkata tidak karena takut ditolak, karena butuh dihargai. Itu sebabnya M yang berikutnya, kita perlu memproses. Setelah menelusuri pengalaman apa yang melukai dan dampaknya itu ciri-cirinya tuh, koneksinya yang lalu dengan sekarang. Kita perlu M berikutnya adalah memproses dengan apa? Mengampuni. Nah, pada saat kita menyadari pengalaman apa yang melukai, kita tuh mulai menambah loh. Lalu pada saat kita mengampuni, kita membuang sampah-sampah emosi negatif. Dan untuk mengampuni itu perlu jelas pengalaman apa yang melukai, siapa saja yang melukai. Dan proses pengampunan itu perlu ada proses terus-menerus. Pada saat sampahnya sudah dibuang ya, kan hati kita jadi bersih, betul? Lalu tambalan-tambalannya sudah, bolong-bolongnya sudah ditambal. Kemudian kita akan menerima nih pengurapan dari Tuhan, kasih dari Tuhan. Sumber hati kitanya ini sudah tidak keruh. Selama sampah emosinya masih ada, itu belum dibuang, kita menerima air yang bersih pun itu akan tetap keruh, betul? Dan dari hati kita tuh akan terpancar hal-hal yang keruh. Karena sumber dari hati kita tetap keruh. Makanya perlu didetoks, dibersihkan. Nah, kalau sudah ditambal dan dibersihkan, kemudian diisi. Kita menerima kasih dari Tuhan, menerima pengurapan dari Tuhan. Akan menjadi luber, betul ya? Makanya ada seseorang yang hatinya sempit. Kenapa hatinya sempit? Karena defisit. Suka menuntut orang lain, nggak bisa mengerti. Kepengen dimengerti. Kalau hati kita penuh, kita menjadi orang yang kaya. Hati kita tuh kaya. Kaya akan apa? Kaya akan kasih. Mudah mengasihi orang lain. Kaya akan pengertian. Kaya akan pengertian itu begini. Orang lain melakukan kesalahan, kita ngerti. Bukannya nyalahin. Orang lain mungkin salah. Kita jadi kaya akan pengampunan. Kemudian kita kaya akan pemahaman, kaya akan penerimaan, bisa menerima orang lain apa adanya. Kalau seseorang tidak bisa menerima orang lain apa adanya, lihat kelebihan kita iri, lihat kekurangan kita tuntut orang lain. Nah, makanya dari situ, kalau kita menjadi pribadi yang kaya akan kasih, kaya akan pemahaman, kaya akan pengertian, itu akan terpancar dari relasi kita. Dan pengambilan-pengambilan keputusan kita, kehidupan kita pun bukan didorong oleh tangki emosi yang defisit, bukan didorong oleh kemarahan untuk pembuktian, bukan didorong dari hal-hal yang sampah-sampah dari diri kita, tapi benar-benar dari hati yang terpancar, yang memang mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oke, saya share screen ya. Sudah munculkah? Jadi, M yang tadi, yang ketiga adalah mengampuni. Karena luka itu, bitterness adalah racun bagi jiwa. Pada saat mengampuni itu akan membebaskan kita. Lalu berikutnya, M yang keempat,
memaknai pengalaman yang melukai. Banyak orang menjadi playing victim ya. Aduh, saya begini karena nggak dikasih orang tua. Lalu saya seperti ini karena masa lalu sih gitu. Memaknai itu dalam arti begini, setiap luka, setiap pengalaman, itu luka bisa menjadi berkat atau bisa melumpuhkan kita. Luka yang diproses dan kita bisa memaknai itu akan menjadi berkat dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Contohnya mungkin dulu diabaikan. Oke, karena diabaikan ada kekuatan internal yang dibangun, yaitu menjadi mandiri. Tapi kalau belum pulih bisa menjadi over mandiri dan juga tidak butuh bantuan orang lain. Ini contohnya kalau belum pulih jadi over. Tapi kalau pulih itu menjadi kekuatan buat kita yang bisa memberkati orang lain. Pengalaman masa lalu itu tidak ada yang sia-sia. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan dan mengalami pemulihan, pengalaman pemulihan kita bisa menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Dulu saya suka menyalahkan, kenapa saya lahir begini, kenapa saya anak paling besar, disalahin. Tapi sekarang saya bisa memaknai, dengan pengalaman masa lalu saya bersyukur, saya bisa berbagi, saya bisa sharing apa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan saya. Kemudian, kalaupun kita sudah dipulihkan, M yang kelima, kita tetap perlu mengelola diri. Memang kita produk dari masa lalu, tapi kita tidak harus dipenjara oleh masa lalu. Betul masa lalu ada pengaruhnya kepada kita hari ini, tapi tidak menentukan masa depan, karena kita bisa berproses, mendetoks hati kita dan pemikiran kita. Dan proses itu adalah terus-menerus. Supaya apa? Kita menjadi pribadi yang bukan reaktif, tapi responsif. Reaktif itu adalah didorong oleh luka, didorong oleh kemarahan, kemudian mudah tersinggung. Betul, kalau kita mengalami pengalaman negatif, kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa sedih. Itu kan namanya emosi ya. Tetapi beda dengan kalau marah, beda dengan marah-marah dan perilaku marah yang melukai orang lain, itu beda loh. Kalau menjadi orang yang responsif, kita tahu kapan kita marah. Kita tahu pengalaman apa yang melukai. Kita tahu siapa yang membuat kita marah dan kecewa. Lalu kita bisa mengambil waktu untuk memproses hati, memproses pemikiran, berpikir jernih, lalu berespon dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat kita berespon dengan tepat sesuai firman Tuhan, disitulah kita akan berbuah, buah roh yang manis. Karakter kita terus bertumbuh. Dan detoksifikasi terhadap jiwa kita, hati dan pemikiran kita, itu bukan proses satu kali terus selesai. Namun untuk mengalami proses healing itu adalah proses yang terus-menerus. Nanti Tuhan akan bukakan. Jadi proses pemulihan dari luka apapun juga itu nanti pelan-pelan Tuhan akan bukakan A, B, dan C. Selama Tuhan bukakan, kita berproses. Tuhan bukakan, kita berproses. Jadi healing, detoksifikasi itu adalah daily cleansing of pain. Jadi daily healing of your life. Dari luka masa lalu, hari ini, dan juga yang akan datang. Karena dalam hidup ini, di dalam relasi, kita berelasi dengan orang yang tidak sempurna, kita tidak pernah terlepas dari terluka dan melukai. Jadi kita perlu memiliki skill untuk mendetoksifikasi hati dan pemikiran kita. Karena juga kan itu peperangan rohani ya. Iblis itu selalu mengintimidasi, kemudian ada kubu-kubu yang dibangun oleh manusia, intimidasi iblis. Nah, itu perlu terus dibersihkan juga. Hidup ini adalah proses. Makanya kita perlu disiplin rohani. Oke, itu sebabnya untuk mendetoksifikasi jiwa kita, mengalami healing, itu adalah hadiah terbesar yang kita bisa berikan buat diri kita dan juga buat orang-orang yang kita kasihi. Karena orang yang terluka itu menyimpan racun di dalam jiwa, dalam relasinya melukai orang lain. Tapi seorang yang dipulihkan dalam hidupnya bisa memulihkan dan menjadi berkat buat orang lain. Demikian sharing dari saya. Semoga sharing dari saya ini bisa memberikan pencerahan dan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada panitia. Tuhan Yesus memberkati.